ketika sudah terlalu banyak penyakit, itu aja dulu kerjain. Jangan nanti lama-lama sebenarnya tubuh tuh akan recovery sendiri. Kalau mau jaga kesehatan keluarga, pertama kalau mau jaga kesehatan keluarga, pertama adalah jagalah kesehatan hati seluruh anggota keluarga. Berarti kalau mau bab tentang makanan, maka pastikan makanan itu halal dan pastikan yang di rumah itu makanan yang itu. Sehingga nanti apa, kalau belanja, janganlah terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat di rumah tangga kita itu. Itu poinnya. Sehingga nanti lemari-lemari makanan kita atau mungkin di kulkas misalkan lebih banyak makanan-makanan yang dikupas, bukan yang dikemas. Kurang lebih gitulah. Kebayang ya. Jadi buah-buahan ya. Kemudian Anda, oh nih, supaya kita praktis nih, kita beli aja bakso ikan. Nah, tekan yang olahan, tekan bulat-bulat, nggak boleh. Makan, belilah ikan. Beli ikan, masukkan ke freezer katakanlah, atau ikan segar, masukkan ke freezer. Anda makan nanti makan ikan, bukan makan bakso ikan. Nah, itu kan olahan tuh, kayak begitu. Jadi kurang lebih gambarannya kayak begitu, teman sekalian. Jadi tadi saya jelaskan tentang halal, ya tentang toib, ya keluarga juga. Jadi ketika kita ketemu dengan ayat tadi itu, pasang itu di keluarga, jadinya kayak apa, bunyinya kayak apa, sehingga nanti itu menjadi suatu kebaikan di keluarga tadi, ya. Itu menjadi suatu kebaikan di keluarga di keluarga kita khususnya, ya. Jadi toib ini mungkin setengah dua ya. Toib ini yang kalau kita mau terjemahkan, saya pesannya cuma satu saja, ya. Toib itu semakin banyak produk yang Anda kupas, semakin banyak yang tumbuh di tanah atau kita dapatkan di air, tidak banyak pengolahan, tidak banyak bahan-bahan sintetik di sana, maka insya Allah itu toib lah, kayak begitulah. Jadi sekarang kalau saya menyebutkan misalkan contohnya tuh apa ya, nugget lah misalkan, nugget tuh masuk makanan toib nggak? Ya kalau saya sih jujurlinya sih enggak, ya. Meskipun ada orang kan sekarang itu ini nuggetnya non gluten nih, tidak pakai penyedap, gitu kan. Dia kategori kalau kita ngebahas toib atau tidak toib secara ideal, dia tidak toib sebenarnya. Nah pertanyaannya kan toib itu tadi saya katakan, berarti katakan nuggetnya nugget apa? Nugget ayam atau nugget sapi misalkan kayak begitu. Maka ya kalau Anda mau makan ayam sapi, makan ayam dan sapinya, bukan makan nuggetnya, gitu lah. Apalagi sudah dikemas, apalagi udah pabrikasi, ya mati, hampir mati deh. Apalagi sudah sudah difabrikasi dan dikemas dalam jumlah yang besar, maka dia sebenarnya sudah tidak toib lagi kalau saya seperti itu. Berarti dokter mengharamkan? Oh tentu tidak lah. Nggak bisa kita mengharamkan, karena memang halal saja, cuman Anda batasin itu ya. Benda-benda atau makanan-makanan yang tidak toib itu dibatasin, sehingga apa? Sehingga dalam keluarga itu dari rezekinya halal, makanan yang halal dan toib, maka pasti akan muncul ya keberkahan di keluarga tadi yang kita dapatkan dari rezeki halal dan makanan yang halal dan toib itu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi misalkan contohnya apa? Ya snack-snack bungkusan itulah misalkan ya. Ya dulu juga snack misalkan. Jadi kalau zaman dulu kan apalagi daerah-daerah Jawa ya, orang Jawa itu kan dia punya snack sendiri kan. Ya kacang rebus, ubi rebus, apa segala macam. Itu ya snack kayak begitu gitu kan. Jadi kalau mau dimakan ya masak gitu kan. Sebentar dikukus atau direbus, makan. Tek. Habis sudah selesai. Ya nggak kayak zaman sekarang gitu kan. Snacknya bisa bertahan berbulan-bulan gitu kan. Bahkan saya pernah nyobain beli donat. Donat apa? Donat atau burger? Donat maksudnya. Donat itu saya beli, kemudian saya buka gitu kan. Saya letakkan saja, ya lama-lama ada sehari, 2 hari, 3 hari, hampir seminggu gitu kan. Laler nggak ada, ulet apa juga nggak ada. Jadi donat itu awet. Jadi kalau orang mau hidupnya awet, mungkin bisa makan donat. Donat itu ya. Atau ya itu yang anak-anak mulai zaman sekarang itu kan, apa tuh subhanallah ya, burger apa segala macam. Itu lagi-lagi ini temanya bukan diharamkan, bukan. Tapi maksud saya kita sudah mulai aware, naik level sedikit dalam urusan makanan itu, bukan sekedar halal doang. Harus toib juga. Nah, kayak begitulah kurang lebih ya. Supaya
generasi ini sehat, orang tuanya juga ikut rutin belajar agama, kemudian juga anak-anaknya di rumah juga belajar Al-Quran segala macam, ya. Kemudian makanan juga dijaga. Saya kadang-kadang mikir gitu kan, kok orang-orang zaman itu kok pinter-pinter gitu kan. Anda kalau buka apa tuh namanya kitab siapa? Zadul Ma'ad itu karangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Satu jilid itu bisa sekitar 400 halaman, lebih kayaknya tuh, beberapa ya. Ingat yang asli itu. Nah itu satu kitab gitu kan, dia menulis puluhan ya, bahkan ratusan kitab yang satu judulnya itu bisa beberapa jilid gitu kan. Kemudian dia juga menuliskan buku namanya itu Madarijus Salikin. Ya, buku itu 2 jilid, satu jilidnya 600-an halaman. Ya, udah ada terjemahan Indonesianya. Itu buku Masya Allah ya orang-orang itu. Buku itu cuman terjemahan atau pentadaburan atau penguraian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 jilid buku, ratusan halaman. Ya, oh pinter sekali gitu. Cuma terus saya mau ngomong apa? Saya kadang-kadang mikir orang pinter kira-kira makanannya apa sih gitu loh. Nah itu maksudnya. Jadi akhirnya saya mikir gitu kan, ya pastinya makanannya yang benar, makanan yang halal dan thayyib. Jadi mungkin kalau misalkan Ibnu Qayyim itu di depan dia itu disajikan makanan-makanan olahan, makanan-makanan kemasan gitu kan, mungkin dia nggak mau makan gitu kan, karena memang orang-orang zaman itu kan menjaga sekali makanan mereka ya, supaya kitabnya namanya Madarijus Salikin, ya, kata kitab karangannya Ibnu Qayyim. Ada terjemahannya, terjemah bahasa Indonesia sudah ada 2 jilid. Itu penguraian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitabnya itu namanya. Bahasa Indonesia sudah ada, Madarijus Salikin. Ya. Gitu. Jadi saya kadang-kadang mikirnya orang ini makannya apa gitu kan. Jadi makanya bab tentang makanan, tema-tema tentang makanan itu dalam Islam itu dibahas ya. Dibahas. Salah satunya itu apa? Ulama-ulama menyebutkan salah satu makanan yang mencerdaskan, kata mereka itu kismis. Kismis itu mencerdaskan, menguatkan hafalan ya. Madu juga sama. Kemudian lagi yang pernah saya tulis itu udah lama sampai itu satu kayak apa ya, mineral atau batu apa gitu. Itu dicampurkan ke air nanti diminum. Rasanya sih pahit memang. Ya, tapi itu katanya juga meningkatkan hafalan atau kecerdasan. Ya, seperti itulah. Tapi, ya Madarijus Salikin namanya. Tapi ya teman-teman sekalian itu Masya Allahnya bahwa lagi-lagi ya, mereka itu ya terjaga makanannya, terjaga hafalannya, terjaga imannya. Karena memang begitulah perintah dalam Islam. Ya, contoh. Luban. Ya, Luban. Makasih tuh Bu Era. Luban. Ya, luban tuh pahit tuh. Tapi luban tuh kalau kita baca dari kitab-kitabnya dia memang meningkatkan kecerdasan. Ya, sebenarnya banyak lagi versi-versi makanan yang disebutkan itu tuh yang memang punya efek secara kejiwaan. Contoh mungkin kalau pernah saya jelaskan di beberapa kajian juga, misalkan kalau lagi saya tes. Kalau orang lagi kematian, ya meninggal ya anggota keluarga, kira-kira makanan yang cocok apa? Coba dijawab di chat. Kira-kira kalau ada kematian keluarga, kira-kira cocoknya dikasih makan apa? Saya kasih pilihan. Bakwan, gorengan, tempe, mie bakso, gitu kan. Lemper, nasi urap, standar lah. Jawabannya agak naik sedikit. Nah begini, ya, Nabi itu pernah buah oke lah. Kenapa buah? Karena buah itu kan serat. Ya makanya kalau gorengan itu dia sebenarnya makanan makanan yang membahagiakan, tapi membahagiakan bagi sebagian orang. Jadi kalau nggak makan gorengan tuh hidupnya seperti tidak bahagia. Padahal nggak gitu-gitu amat juga. Maksudnya gini ya, dalam yang kisah tadi itu disebutkan ya, ketika ada keluarga-keluarga muslim yang meninggal ya di zaman Nabi SAW, Nabi
menyuruh, yang salah satu perintah yang dia disuruh Nabi itu adalah memasak bubur talbinah. Memasak bubur talbinah. Talbinah itu apa? Kayak sebetulnya tepung gandum gitu loh. Ya, tepung gandum. Nah, jadi teman-teman sekalian, Nabi itu menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Kan keren kan makanan? Gitu kan? Kenapa? Kita buka tuh datanya. Ternyata emang talbinah itu urusannya dengan serat gitu kan. Kalau sekarang bahasa itu namanya itu prebiotik lah, atau short chain fatty acid. Serat-serat yang tidak bisa dicerna oleh saluran cerna bagian atas, dan dia hanya bisa diolah oleh bakteri-bakteri yang ada dalam perut kita. Namanya itu prebiotik. Nah, makanya jadi kalau lagi kematian, ya lagi ke orang kesusahan segala macam, itu yang bagusnya Anda kasih itu adalah buah-buahan. Gitu. Atau bubur talbinah, misalkan, kalau versi yang ini kita pakai. Kalau menurut saya begitu. Berarti kalau ngasih gorengan, bakwan, tempe segala macam, boleh nggak boleh. Cuman kalau ada jadul akbar di situ, biasanya mereka nggak enak sendiri. Biasanya begitu. Jadi saya kadang-kadang tuh jadi kalau ada saya di situ pada sungkan gitu kan, makanya udah makan aja kalau mau makan. Tapi ya kenapa nggak berubah? Misalkan saya dokter makan gorengan ya, kalau pas pengen banget makan, cuman juga pilih-pilih lah gitu loh. Contoh misalkan antara misalkan ya, saya diberi pilihan sama, ya saya juga manusia lah, maksudnya iya bukan jin, bukan malaikat. Jadi maksudnya begini. Contoh saya diberi pilihan sama antara tahu isi gitu kan, sama tempe sama bakwan. Saya pilih mana kira-kira? Ya, saya pilih tahu. Ya, saya pilih tahu, saya pilih tempe. Kenapa? Itu. Kenapa? Karena kalau bakwan kan tepung semua. Gitu loh maksudnya. Kalau tahu kan masih ada tahunya. Ya saya kopekkan itu lah. Dia punya tepungnya itu, saya makan tahunya gitu, kayak begitu. Atau mungkin bakwan atau tempe ya sedikit lah saya makan gitu kan. Jadi supaya nggak banyak si terigunya yang masuk, kurang lebih kayak begitu. Jadi mulai cerdas dalam memberikan makanan ke diri kita dan keluarga kita. Jadi akhirnya nanti apa? Gimana anak itu bisa sehat kalau seandainya dia nggak pernah lihat bapak ibunya makan buah, makan sayur? Gimana mau sehat coba? Gimana dia mau menjadi generasi yang kesehatannya itu kalau secara fisik gitu kan bisa baik, katakanlah dia tidak mendapatkan contoh dan teladan itu dari bapak ibunya di rumah, gimana coba? Ya, makanya yang dimakan oleh orang tua itu, yang mereka jadikan kebiasaan itulah nanti yang dicontoh oleh anak-anak di rumahnya mereka atau di rumahnya keluarga tersebut ya. Makanya poin itu cuma itu aja kita bahas ya. Halal, toib, ya rezeki yang halal, kemudian tadi memperbaiki masalah-masalah penyakit hati tadi, yang orang-orang ini jiwanya sakit tadi ya, termasuk curiga tadi, misalkan udah pasrahkan semua sama Allah, ikhlaskan dan baik sangkalah sama Allah bahwa apa yang Allah berikan kepada seseorang itu atau kepada seorang hamba itu pasti baik. Udah titik itu aja ya, supaya apa, nggak pusing kita mikirinnya ya. Ketika ada keluarga mati, keluarga meninggal, bapak, ibu, apa meninggal, ya sudah, innalillahi wa kita nanti ketemu lagi, see you in Jannah insyaallah, gitu. Jadi nggak susah hati kita. Ya, sekarang misalkan kita lihat saudara kita di Palestina itu, masya Allah ya. Kalau ngelihat dari kacamata yang itu, yang pedih dan sakit dan kesel, marah, ini tak ampun. Tapi masya Allah ya. Begitulah cara Allah untuk meninggikan derajat orang dengan ujian, dengan musibah gitu kan. Makanya ujian musibah itu sendiri menjadi satu tema sendiri yang membuat kita itu tangguh ya. Kalau bahasa ujian atau musibah itu kita pakai dalam diri kita, teman-teman sekalian, ujian lah katakanlah, maka itu bisa diterjemahkan dalam bentuk atau dalam kaidah yang sangat umum yang kita sudah tahu sebenarnya. Contoh begini, maksudnya begini, kalau Anda diberi pilihan ya antara kenikmatan atau dalam bahasa kenikmatan, menurut teman-teman lebih nikmat makan atau tidak makan? Makan kan? Pasti makan. Maka berarti tidak makan itu ya. Berarti tidak makan itu ujian nggak? Ujian. Tidak makan itu ujian. Ya.
Tapi lihat, kalau sekarang kita lihat ya, saudara kita di Gaza itu, masya Allah, semoga Allah menolong mereka. Dan saya nggak lihat berita-berita. Jadi gini, kalau berita-berita itu jangan cari berita-berita yang tidak kita bisa percaya, apalagi berita-berita dari media-media yang tidak pro dengan Islam. Yang ada tuh kesel doang kita, ya. Seperti itu ya. Jadi saya udah males lihat apalagi berita dari ya stasiun-stasiun berita di Indonesia kayak begini. Banyak gak benernya, ya seperti itulah. Cari sumber berita yang benar, karena sekarang itu kan perang media. Ya kita juga nge-share itu juga harus juga harus lihat-lihat. Nah, kita melihatnya, bagi kita melihat itu dengan kacamata kita kan sedih banget, berat banget segala macam. Tapi ya di sisi Allah belum tentu kayak begitu, gitu loh. Termasuk juga kalau tadi terjemahan antara makan tuh kenikmatan, tidak makan itu ujian. Justru malah ujian itu yang akan meningkatkan derajatnya kita. Kalau ujian di sini tadi dalam konteks fisik di bom segala macam itu ya, itu ujian, apa yang terjadi? Allah terima syahid mereka. Allah terima, saya udah banyak sekali lihat informasi betapa harumnya jasad-jasad para syuhada di Gaza itu kan, masya Allah kan, itu kemuliaan yang Allah berikan di dunia lah, Allah berikan kemuliaan pada mereka gitu kan. Nah, kalau bab ini kita pakai di sini, kita pasang di sini, ujian itulah puasa, maka coba lihat, nggak makan itu kan puasa kan, puasa itu adalah bentuk ujiannya kita untuk tidak makan, kita nggak katakanlah dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga yang terjadi apa? Tubuh kita pasti naik imunnya. Kalau yang ini kan naik imannya, paham ya? Kebayang nggak? Kalau yang tadi ini kan naik imannya, kalau yang ini naik imunnya. Tapi sekaligus syariat itu akan menyebabkan atau menjadikan seseorang itu juga imunnya naik, imannya juga naik. Ya. Makanya, nah terakhir nih, sebelum kita tanya jawab. Atau nggak usah tanya jawab, langsung selesai saja. Jawab, Ustaz. Tanya jawab. Makanya sekarang saya tanya, apa tujuan puasa? Misalkan kalau babnya, atau mungkin kita mencoba meneropong, kita apa ya, menerawang, memasatin gitu kan, mentelaah puasa. Puasa itu fungsinya apa sih? Kalau bahasa Quran kan la'alakum tatakun kan, la'alakum tatakun, supaya kalian bertanya, ya ayyuhalladzina, kalau puasa Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Berarti kan supaya bertakwa. Nah, itu bahasa umumnya. Ya, teman-teman jawabnya menahan nafsu, apalagi itu, macam-macam lah, itu bagus semua. Kalau kata Pak Tino Sidin, semuanya bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nih pelajarannya. Nanti teman-teman tahu kira-kira puasa itu tujuannya apa. Kata Nabi begini, Nabi bilang sebuah hadis. Kata Nabi begini, berapa banyak umatku yang mereka menahan lapar, menahan haus ketika puasa, khususnya Ramadan ya. Tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Kira-kira kenapa itu? Ya, kenapa itu? Karena disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa karena mereka tidak meninggalkan fitnah atau gibah atau bohong atau penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi sekarang sudah mulai paham kira-kira puasa itu tujuannya Allah apa? Kira-kira bahasa saya bisa diterjemahkan nggak dalam pemikiran Anda? Jadi puasa itu sebenarnya yang ingin Allah bersihkan apa sih? Fisik atau hati? Nah itulah biar gampang. Hati kan? Hati. Maka di situ Rasulullah sampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat, innallaha la yanzuru ila suwarikum, kata Rasulullah SAW. Allah tuh nggak lihat rupa kalian, Allah nggak lihat amal kalian, tapi yang Allah walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi semuanya ya, syariat ini pada dasarnya kan ada banyak makosid itu tujuan syariat itu. Ya, tujuan syariat itu apa tuh namanya? Ada banyak tujuannya, tapi salah satu tujuannya adalah menjaga hatinya kita, menjaga emosinya kita. Bahasa hadis itu menjaga jiwanya kita, ya, atau bahasa ulama menjaga jiwanya kita.
Sholat itu fungsinya apa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Jadi fisik itu, jadi gini, ini ada apa tuh namanya? Sebuah ada benda fisik gitu kan. Jasadnya kita misalnya kayak begini. Nah, di dalam ini kan ada hatinya nih. Nah, si tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya ini tentara-tentaranya, ya. Jadi syariat itu ketika masuk ke sini, ke dalam tubuh kita itu dalam bentuk keimanan, keyakinan kita, maka yang terjadi apa? Mereka ini semua bergerak, kaki, tangan, mata, telinga, segala macam itu bergerak, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, itu karena perintahnya hati ini. Maka di sini sebenarnya temanya yang kita mau angkat adalah bahwa justru sebenarnya syariat itu pada akhirnya kalau dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentunya pasti jasad kita itu akan sehat. Itu poinnya. Jadi sehatnya fisik kita itu ya, itu hanya asbab dari atau mungkin akibat dari sehatnya hati seseorang ketika dia melaksanakan syariat-syariat tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tentara ngikut aja lah orang hati udah sehat gitu loh kali. Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi apa tuh namanya, jasad kita ini ya, kaki, tangan ya, semuanya lah gitu kan, organ dalam tubuh kita itu ya, mereka itu menerima makanan fisik ya, menerima makanan fisik, tapi mereka juga menerima makanan emosi, atau mungkin bahasa saya tadi itu toksin emosi tadi itu. Ya, toksin emosi tadi ketika masuk dalam tubuh seseorang, dia akan membebani si organ-organ tadi itu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan tangkap pesannya. Jadi kalau kita bicara manajemen kesehatan keluarga itu ya, ajarkan anak-anak tentang sedekah, ajarkan anak-anak itu tentang bergaul dengan orang miskin, ajarkan anak-anak keluarga. Kita pun juga ikut di situ ya, bahkan ngobrol dengan orang miskin itu, dengan orang susah itu obat buat diri kita. Ya. Jadi jangan cuma bicara tentang obat yang sifatnya fisik, mau herbal, mau apapun, enggak. Kita punya makanan lain yang kadang-kadang makanan emosi atau makanan jiwa kita ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan fisik. Contoh terakhir sebelum kita tanya jawab, ada 10 menit. Seorang ibu yang misalkan dia punya 5 anak misalkan, dan dia sebenarnya lebih suka tinggal di anak pertama karena kedekatan dia kepada anak tersebut ya. Maka atas nama birrul walidain, si anak ketiga diajarlah anak itu atau ibu tadi itu tinggal di rumah anaknya tadi. Terus di rumah anak tadi ibu itu kok sering sakit-sakitan apa segala macam. Nah, itu kan akhirnya kan kalau kita coba lihat dari situ, sebenarnya yang dibutuhkan itu kedekatan dengan anak pertama. Anak ketiganya ya gimana? Ya tahu diri lah gitu kan. Memang akan ada kecenderungan seorang atau orang tua itu dengan anak-anaknya. Kok saya bisa ngomong gini? Nabi Yakub aja begitu. Nah, Rasulullah aja begitu, ya. Nabi bukan dengan anak, tapi Nabi itu menyebutkan dengan istri kan, kayak begitu. Seperti itu. Jadi nggak usah kita permasalahkan gitu kan. Jadi sehingga nanti apa? Ketika lama-lama di rumah si anak ini, anak nomor 3 misalkan ya ibunya tetap senang, nggak ada masalah. Cuman kan jiwa dia kan nggak bisa berdusta, jiwa nggak bisa bohong gitu loh. Sehingga yang terjadi apa? Justru malah di rumah anaknya itu dia sakit-sakitan, nggak nyaman segala macam. Jadi ngobrolin aja, Bu, Ibu lebih senang tinggal di sana ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nang, gitu kan. Tapi asli itu pengen tinggal di rumah anak nomor 1, misalkan begitu. Ya itulah makanan jiwa dia, kedekatan dia dengan keluarga, dengan anak, dengan suami atau istri, kayak begitu. Pas 13.50, Masya Allah. Saya kembalikan lagi pada Pak Ustadz Muhaimin, Masya Allah. Afwan Ustadz, apakah boleh pertanyaan bonus Ustadz? Buat teman-teman Ya, yang boleh. di YouTube. Ya biar semua kebagian gitu Ustaz. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir, dan mohon maaf ya ayah bunda karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan waktu kita terbatas. Mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir dari Kak Atta Store dari teman-teman YouTube. Assalamualaikum Ustadz, ibu saya menderita banyak penyakit seperti gula darah, kemudian juga ada kolesterol dan asam urat. Terus bagaimana ya Ustadz cara menyikapinya supaya beliau juga tidak terbebani seperti itu Ustadz? Baik, begini teman-teman sekalian, ada kaidah yang sederhana sebenarnya, terutama kalau sudah penyakitnya berat itu yang saya pahami ya.
Kaidah itu yang pertama adalah ketika sudah terlalu banyak penyakit ya, maka perbanyaklah puasa. Yang pertama puasa sunnah ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa-puasa hari-hari sunnah yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, perbaiki pola makan. Itu aja dulu kerjain, jangan repot-repot ya. Perbaiki pola makan, pakai kaidahnya. Contoh yang kita perlu perbanyak makan apa, kita kurangi atau stop apa, nanti lama-lama sebenarnya tubuh tuh akan recovery sendiri. Itu 2 kaidah. Tapi setelah itu kaidahnya adalah perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi nanti tubuh kita tuh aslinya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, asal kitanya juga memperbaiki jiwa kita, hubungan kita dengan Allah, dan terus minta nasihat dari agama, dan melalui mungkin ikut kajian atau nonton ceramah segala macam ya, atau mungkin ngobrol dengan orang-orang yang berilmu, itu juga akan menjadi obat. Atau mungkin tadi beberapa makanan-makanan jiwa yang kita lakukan itu juga perlu kita lakukan, mungkin seperti berjalan-jalan ya, atau mungkin menemui keluarga. Jadi makanan-makanan jiwa lah kayak begitu. Dan yang paling utama yang tidak mungkin kita harus lupakan ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syam itu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ya. Orang-orang beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian hatinya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi ya itu menjadi salah satu hal yang mungkin kita perlu tanamkan dalam diri kita ya, karena ketenangan, kebahagiaan ya dalam hidup kita ini mustahil kita bisa dapatkan dari apapun, kecuali itu kita dapatkan dari ketenangan kita pada Allah, melalui Allah dan melalui tentunya dari amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli. Gitu mungkin Mas.